Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini merupakan anggota kelompok kami. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Definisi kemiskinan. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang memiliki 5 dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan. Definisi kemiskinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mudrajat Kuncoro dalam Mahmud, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber kekuasaan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Menurut Amartya Sen, seseorang dapat dikatakan miskin bila mengalami capability deprivation sehingga mengalami kekurangan yang substantif. Kebebasan substantif memiliki dua sisi, yaitu kesempatan dan rasa aman. Dan ada beberapa definisi kemiskinan lainnya. Yang pertama, Uni Eropa. Uni Eropa yang mendefinisikan penduduk miskin yang mempunyai pendapatan kita di bawah 50% dari rata-rata pendapatan. Yang kedua, Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik mempunyai kriteria, yaitu tidak miskin, hampir miskin, miskin, dan sangat miskin atau kronis. Berdasarkan konsumsi, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur. Yang pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. Yang kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dua ukuran kemiskinan yang digunakan Bank Dunia yaitu 1 US dollar dan 2 US dollar. US dollar yang digunakan adalah US PPP atau Purchasing Power Parity, bukan nilai tukar resmi. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan tersebut. Ada 3 tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkatan kehidupan seseorang menurut Eunuki. 1. Kebutuhan fisik dasar. 2. Kebutuhan budaya dasar. 3. ICOM. Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Merupakan fenomena yang terjadi dalam perekonomian nasional di mana terdapat perbedaan atau jurang pemisah di antara setiap masyarakat dalam kegiatan ekonomi, termasuk perbedaan antara kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan daerah lain. 2. Fenomena disparitas. Karena terjadi pada semua negara maju maupun negara yang berkembang, jadi sudah wajar apabila pada suatu negara terdapat wilayah kebelakang dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan hal ini juga berlaku di Indonesia. Faktor-faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. 1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. 2. Pendapatan per kapita. 3. Rasio ketergantungan penduduk. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian. 6. Persentase tenaga kerja di sektor industri. 1. Hasil penelitian Cameron 2175 sampai 176 dengan kemiskinan di Jawa menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan, peningkatnya pendapatan dan tenaga kerja terdidik. 2. Hasil penelitian Iradian 2005 sampai 39 yang dilakukan pada 82 negara untuk tahun 1965 sampai 2003 menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila disertai dengan kebaikan distribusi pendapatan. 3. Rasio ketergantungan penduduk. Faktor penyebab munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran fertilitas yang tinggi. 4. Pertumbuhan ekonomi atau GRW. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi
faktor penyebab kemiskinan di atau di Henry Thomas pada 2006 juga menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia umum bekerja di sektor pertanian dan persentase tenaga kerja di sektor industri 2000 bahwa konsumsi dari konsumsi namun mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Satu, cara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas SDM. 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal. Menurut Soeharto dalam Mahmud, faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi 4. 1. Individual explanation diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri, malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat, bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya. Yang kedua, familial explanation akibat faktor keturunan di mana antar generasi akibat ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan. Yang ketiga, subkultural explanation akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat. Yang keempat, struktural explanation menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak. Faktor penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Yang ketiga, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang mendukung. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan di sektor ekonomi. Yang kelima, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Yang keenam, budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Yang ketujuh, tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik, good governance. Yang ke-8, pengelola sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Faktor dominan penyebab ketimpangan ekonomi dibagi dua golongan besar. Yang pertama, anugerah awal, initial endowment, di mana di antara para pelaku ekonomi. Yang kedua, dampak negatif dari pembangunan yang berorientasi pada strategi pembangunan. Indikator dan ukuran ketimpangan serta kemiskinan. Yang pertama, indikator dan ukuran absolut Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan $2 per hari. Indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Bappenas berupa A. Kurangnya pangan sandang perumahan yang tidak layak. B. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. C. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis. D. Kurangnya jaminan dan kelangsungan hidup. E. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. F. Daya tawar yang rendah. G. Akses ilmu pengetahuan yang terbatas. Yang kedua, indikator dan ukuran relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Pertama kali dikemukakan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pertama kali dikemukakan ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini. Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Arti nilai dari besaran rasio Gini sebagai berikut. G lebih kecil 0,3 artinya ketimpangan rendah. 0,3 lebih kecil G lebih kecil 0,5 artinya ketimpangan sedang. G lebih kecil 0,5 artinya ketimpangan tinggi. Garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Garis kemiskinan merupakan
dari jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non-makanan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualkan dengan garis kemiskinan. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya kemiskinan. Perbedaan pendapat timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal. Menurut pandangan neoklasik, perbedaan pendapat dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu penetapan hasil bangunan ke bawah dan kemudian menyebarnya sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila terotomatisasi tersebut belum mampu menurunkan tingkat perbedaan yang timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Studi kasus. Kemiskinan yang meningkat pada saat COVID-19 dan menurun pada Maret 2002. Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi isu sentral di setiap negara, tak terkecuali di Indonesia. Fenomena kemiskinan di Indonesia akan terus menjadi isu setiap tahun. Di setiap tahunnya dikarenakan itu adalah potret nyata kinerja pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia harus bisa memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan amanat UUD 1945. Lantas bagaimana dengan penduduk Indonesia yang mencapai sampai 27,54 juta penduduk? Bukankah mereka juga sama sebagai warga negara Indonesia yang harus memiliki kehidupan dan pekerjaan yang layak? Sudah hampir 7 tahun memimpin menahkodai pemerintahan Indonesia, tetapi lagi dan lagi kasus kemiskinan di Indonesia belum terselesaikan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang penduduk miskin. Pemerintah berharap agar kemiskinan ekstrim di Indonesia diharapkan mampu turun hingga angka 0% pada 2004 nanti, dari angka 9,54% per Maret 2022. Target tersebut harus menjadi komitmen seluruh kementerian. Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik per Maret 2022 sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14% atau 24,57 juta jiwa. Ini merupakan daftar pustaka kami. Kami mengambil beberapa info dari link tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.